Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Bu Sinta harap kalian dalam keadaan yang baik ya. Kali ini kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan sosial kelas 5, tema 8, subtema 1. Tapi sebelumnya mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu menganalisis peran ekonomi untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya, untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Indonesia itu mempunyai sumber daya alam yang melimpah, baik pada wilayah daratan ataupun lautan. Sumber daya alam yang melimpah selayaknya diolah serta dimanfaatkan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. Banyak sekali potensi bidang usaha untuk mengolah sumber daya alam. Mari kita ikuti apa saja ya bidang usaha dengan mengolah sumber daya alam itu. Yang pertama adalah bidang usaha agraris, yaitu seperti pertanian, perkebunan, peternakan, ataupun perikanan. Lanjutnya adalah bidang usaha ekstraktif, upaya mengambil sumber daya tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Pelaku usaha ekstraktif harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar alam tetap terjaga kelestariannya. Keuntungan dari usaha ekstraktif diantaranya adalah hasil yang diambil dari alam tidak perlu diolah, seperti berburu, menambang, ataupun penebangan pohon di hutan. Ini adalah contoh dari kegiatan usaha pertanian. Nah, ini termasuk usaha di bidang agraris ya. Berikutnya adalah perkebunan. Ini juga termasuk bidang usaha agraris. Ada perkebunan kopi, coklat, perkebunan teh, tebu, dan perkebunan karet. Selanjutnya bidang usaha agraris peternakan. Ada peternakan kambing, ayam, sapi, dan lain sebagainya. Lalu ada perikanan, di mana para nelayan bisa langsung mengambil ikan atau mencari ikan di laut. Berikutnya adalah bidang usaha ekstraktif, yaitu di bidang penambangan. Jenis usaha masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi segala kebutuhannya, manusia harus bekerja dan berusaha sesuai dengan kondisi baik tempat tinggalnya, pendidikan, ataupun bakat keterampilannya. Kegiatan bekerja tersebut membentuk suatu usaha perekonomian yang berjalan di masyarakat. Berikut beberapa jenis usaha selain usaha pertanian. Contohnya yaitu perindustrian, usaha pengolahan bahan mentah untuk menghasilkan barang jadi atau setengah jadi, seperti industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Nah, ini adalah industri rumah tangga. Industri rumah tangga itu hanya mempekerjakan 1-5 orang pekerja, dijalankan oleh keluarga dengan peralatan sederhana. Contohnya membuat kue kering, merajut. Lalu industri kecil. Industri kecil ini mempekerjakan 6-19 orang pekerja dan menggunakan peralatan dan modal. Contoh adalah pengrajin tahu tempe, pengrajin mebel, pengrajin gerabah. Berikutnya adalah industri sedang. Industri yang mempekerjakan 20-99 orang pekerja dan memerlukan alat seperti usaha percetakan, terus pakaian jadi. Nah, lanjutnya industri besar. Industri yang mempekerjakan 100 orang pekerja atau lebih menggunakan peralatan modal dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Seperti contoh pabrik mobil atau pabrik baja. Perdagangan.
adalah kegiatan jenis usaha yang kegiatannya mengumpulkan barang produksi dari berbagai produsen. Produsen itu artinya adalah penghasil untuk dijual kembali kepada konsumen, seperti pedagang kios atau warung. Lalu pedagang kaki lima ini termasuk disebut dengan jenis bidang usaha perdagangan. Berikutnya adalah usaha jasa. Usaha jasa itu adalah kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. Jadi tidak menghasilkan barang ya, tetapi memberikan sesuatu yang diberikan orang lain berupa bentuk pelayanan, seperti contohnya adalah sopir bus mengantar penumpang dari terminal ke tempat tujuan. Lalu dokter juga bergerak di bidang usaha jasa karena menyembuhkan pasien yang mengalami sakit. Kemudian guru, lalu tukang pangkas rambut. Berikutnya Bu Sinta mau tanya, apa yang dimaksud dengan usaha industri? Nah, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Bu Sinta tunggu ya. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengamati dan menyimak pembelajaran video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sebelum Bu Sinta akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada kesalahan kata, Bu Sinta minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.